Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian membuka video pembelajaran ini di Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurhayati, yang dimana saya pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang vektor dan operasinya. Nah, sebelum ke materi, pengantarnya dulu. Vektor dan skalar itu ada kaitannya. Nah, untuk itu kita bahas dulu pengertian vektor dan skalar. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar, panjang, dan arah. Nah, contohnya kecepatan, gaya perpindahan, dan percepatan. Sedangkan kalau pengertian skalar adalah besaran yang memiliki besar atau panjang saja. Contohnya tinggi badan, jumlah siswa dalam kelas, panjang meja, volume bangun ruang. Nah, bedanya vektor dengan skalar, kalau vektor itu memiliki besar atau panjang dan arah-arahnya tentu. Nah, kalau skalar itu tidak memiliki arah, hanya memiliki besaran atau panjang saja. Nah, maksudnya arah di sini, arahnya mau ke arah timur, barat, selatan, utara, atau bisa ke arah samping kanan, samping kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, di sini ada contoh arahnya sebagai vektor. Nah, penggambaran dan penulisan notasi vektor. Di sini ada titik P dan titik Q dan arah panah. Kemudian di sini ada huruf U, kemudian ada tanda panah di atasnya. Untuk keterangannya, titik P itu titik pangkal vektor. Nah, ini maksudnya startnya dalam pengarahan. Nah, untuk titik Q itu ujung vektor atau tujuan utama dari arah vektor tersendiri. Nah, kemudian ini arah vektor ada tanda panahnya. Kemudian untuk huruf U kecil dibarengi dengan tanda panah di atasnya itu mewakili vektor PQ. Jadi kalau vektor itu dilambangkan dengan arah panah di atasnya. Kemudian besaran vektor, kalau besaran vektor itu misalkan ini kan vektor U ya. Vektor U jika dilambangkan besaran vektor itu dikasih tanda mutlak. Nah, itu dalam vektor disebut dengan besar vektor. Nah, jenis-jenis vektor atau penulisan vektor. Yang pertama ada vektor baris, misalkan vektor AB. Ini penulisannya seperti biasa, nilai X dan nilai Y. Kemudian vektor kolom. Vektor kolom itu seperti matriks atau nilai X-nya di atas, kemudian kalau nilai Y-nya di bawah. Kalau ini kan ke samping, kalau ini ke bawah. Kemudian kalau vektor basis itu di nilai X-nya dibarengi dengan huruf I, kemudian nilai Y-nya dibarengi dengan huruf J. Kemudian yang keempat vektor polar atau vektor kutub, itu nilai R, kemudian nilai sudutnya. Nah, untuk kedepannya dalam pembahasan kali ini saya kebanyakan menggunakan vektor kolom dan vektor basis. Nah, arah vektor tadi sudah disebutkan di pengertian kalau arah vektor itu ada yang ke utara, selatan, timur, barat, atau ke samping kanan, samping kiri, kemudian atas dan bawah. Ini seperti koordinat kartesius. Kalau nilainya ke samping kanan berarti bernilai positif. Kalau ke samping kiri berarti nilainya negatif. Kalau ke atas nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Nah, untuk arah vektor.
arah vektor, ingat tadi kalau ke samping kanan positif, ke samping kiri negatif, ke atas positif, dan ke bawah negatif. Nah, misalkan di sini ada vektor AB yang diwakilkan dengan vektor A kecil. Nah, vektor AB ini tanda panahnya ke startnya kan di sini. Kemudian tujuannya ke sini. Maka dia arahnya ke kanan, ke arah kanan atas. Nah, kita hitung berapa kotak ke arah kanannya. 1, 2, 3. Itu untuk nilai X-nya atau ke arah sampingnya. Kemudian ke atas, karena ini ke atas, kita hitung 1, 2, 3. Nah, itu untuk nilai Y-nya. Maka dalam penulisannya vektor A itu nilai X-nya tadi 3 ke sampingnya. Nah, kemudian kalau ke atasnya juga 3. Karena ini ke atas, maka positif, dan ke arah kanan ini juga positif. Kemudian untuk vektor B ini yaitu vektor F ke E. F ke E karena di sini arah panahnya ke kiri, ke arah kiri bawah. Nah, kita hitung dulu ke arah kirinya berapa dulu, berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti negatif 4i. Nah, negatif 4i kenapa negatif? Karena dia arahnya ke arah kiri. Nah, kemudian karena ini kiri bawah, berapa kotak? 1, 2. Berarti ditambah negatif 2J. Itu untuk nilai Y-nya. Nah, dalam penulisan ini penulisan vektor basis ya. Nah, sekarang vektor C. Nah, vektor C arahnya ke arah kanan bawah. Kalau kanan bawah berarti ke arah kanannya 1, 2, 3, 4, 5. Bawahnya 1, 2. Berarti nilai X-nya positif 5, nilai Y-nya negatif 2. Nah, itu untuk vektor C. Untuk vektor D, karena dia searah, hanya ke samping saja, tidak ke atas atau tidak ke bawah, lurus, maka hitungnya hanya samping saja. Berarti vektor D atau vektor GH 1, 2, 3, 4. Berarti 4i ke arah kanan. Nah, itu untuk penulisan dalam vektornya. Nah, vektor di sini ada vektor 2 dimensi atau dimensi 2. Nah, dimensi 2 itu yang telah dicontohkan pada sebelumnya itu contoh dari dimensi 2 yang menggunakan koordinat kartesius atau yang mempunyai panjang dan lebar saja, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, misalkan di sini ada vektor U. Nah, vektor U karena di sini arahnya ke arah kanan, atas. Nah, titik ujung di sini. Maka ke arah kanannya berapa kotak? 1, 2, 3. Nah, sejajar dengan ini. 3 untuk nilai X, nilai Y-nya. Karena ini ke atas, 1, 2. Jadi positif dua-duanya. Berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya adalah 2. Ini penulisannya dengan vektor kolom. Nah, kemudian vektor dalam ruang atau dimensi 3. Nah, ini dimensi 3, kalau dimensi 2 X sama Y, kalau dimensi 3 X, Y, dan Z. Oke, di sini ada contoh vektor P. Vektor P-nya nilai X-nya di titik 2, nilai Y-nya di titik 3, nilai Z-nya di titik 5. Nah, bertemunya di sini. Jadi tarik garis dari titik 0 ke titik temunya.
titik temunya di sini, nilai 2 ke 3 ke 5. Nah, berarti titik temunya ada di sini. Operasi vektor. Nah, untuk operasi vektor di sini akan membahas dulu penjumlahan dan selisih vektor. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada vektor A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan ada vektor A ke E. Nah, tentukan vektor A ke E dalam bentuk matriks. Kemudian tentukan nilai A, vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE. Nah, untuk menjawabnya, A ke E itu 2, nilai X-nya 2, nilai Y-nya ada 3. Nah, kita teliti gambarnya. Dari titik A ke titik E, kita hitung berapa langkah dia berpindah. Karena di sini ke samping kanan atas, kita hitung 1, 2, ke sampingnya 2 langkah kanan, kemudian ke atasnya 1, 2, 3. 3, berarti A ke E nilainya 2 ke 3. Kemudian tentukan nilai A ke B, nilai vektor AB, BC, CD, DE. Nah, kita tentukan dulu nilai AB-nya. Karena ini ke kanan atas, ke kanannya 1, 2, atasnya 1 langkah, berarti 2 ke 1, ditambah B ke C, ini ke kanan bawah, ke kanannya berapa langkah, 1, 2, 3, 3, ke bawahnya 1, 2, negatif 2 ditambah ini C ke D ke kanan atas, ke kanannya 1 langkah, ke atasnya 3 langkah, D ke E ke kiri atas, ke kirinya 4 langkah, negatif 4, ke atasnya 1 langkah, 1. Nah, kemudian nilai X nya dijumlahkan atau nilai yang atasnya dijumlahkan, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, jadinya 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah negatif 4. Nah, kemudian kalau di bawahnya 1 tambah negatif 2 ditambah 3 ditambah 1, 2 tambah 3 tambah 1 tambah negatif 4, hasilnya 2. 1 ditambah negatif 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya 3. Nah, ternyata vektor dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E itu sama halnya A ke E. Itu disebut dengan penjumlahan konsep segitiga. Nah, di sini ada contoh lagi. Perhatikan gambar di samping ini. Vektor K dengan vektor A. Vektor K berwarna merah, vektor A berwarna hijau, dan vektor K plus A berwarna biru. Apakah sama dengan vektor K ditambah vektor A ini nilainya akan sama? Nah, misalkan tentukan vektor K ditambah A. Misalkan maksudnya vektor yang berwarna biru. Tentukan nilainya, kemudian tentukan vektor K, atau maksudnya vektor yang berwarna merah ditambahkan vektor yang berwarna hijau, apakah nilainya akan sama dengan. Nah, untuk menjawabnya, vektor K plus A yang berwarna biru itu karena ke kanan, dia ke samping kanan berapa langkah, 1, 2, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10.
nilai X-nya 2, nilai Y-nya 10. Positif dua-duanya. Kemudian kita operasikan nih vektor yang warna merah dengan vektor yang warna hijau, ditambahkan vektor K-nya kita hitung ke kanan atas, ke kanan, kemudian ke kanan dulu, kemudian ke atas. Ke kanannya 1 2 3 4 5, 5 ke atasnya 1 2 3 ditambah, ini ditambah negatif 3 7. Kenapa negatif? Karena nilai vektor A arahnya ke samping kiri atas. Samping kirinya berapa langkah? 1 2 3, ke atasnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita tambahkan nilai X dengan nilai X, nilai Y dengan nilai Y. 5 ditambah negatif 3, 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2, 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Maka terbukti benar bahwa vektor yang berwarna biru ini sama dengan vektor berwarna merah ditambah vektor berwarna hijau. Itu adalah penjumlahan konsep segitiga. Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi. Diketahui vektor AB nilainya 2i plus 3j min 4k, berarti ini yang berdimensi 3 karena nilainya ada 3. Vektor BC sama dengan 5i plus 2j plus k. Tentukan vektor AB ditambah BC dan BC dikurangi AB. Nah, berarti ini penulisannya dengan vektor basis. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama vektor AB ditambah BC. Kita pindahkan dulu vektor AB-nya, nilainya 2i, AB 2i, I dengan I ya, 2i ditambah 5i ditambah 3j ditambah 2j tambah min 4k ditambah k. Tuh hasilnya 2i tambah 5i 7i ditambah 3j ditambah 2j plus 5j ditambah min 4k ditambah k, hasilnya negatif 3k. Harusnya ini k ya, bukan z, k. Kemudian BC vektor BC dikurangi vektor AB, BC dikurangi AB, berarti 5i, BC dulu ya, BC dikurangi AB, 5i dikurangi 2i ditambah 2j dikurangi 3j, kemudian k dikurangi negatif 4k. Itu yang hasilnya di 5i dikurangi 2i hasilnya 3i ditambah 2j dikurangi 3j hasilnya negatif j ditambah k dikurangi negatif k hasilnya 5k. Seperti itu. Sebenarnya gampang ya, seperti penjumlahan dalam aljabar. Oke, kita ke perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor A adalah suatu vektor dan M adalah bilangan real atau skalarnya. Perkalian vektor A dengan bilangan real M adalah vektor B, atau berlaku vektor B sama dengan M dikalikan dengan vektor A. Jadi vektor B itu adalah hasil dari pengoperasian vektor A dikalikan dengan M. M itu adalah skalar. Nah, kita ke contoh soal. Misalkan diketahui vektor AB
sama dengan 5 ke 3, vektor BC negatif 3 ke 7, tentukan 5 vektor AB dan setengah dari vektor AB ditambah BC. Nah, kita tentukan dulu yang 5 vektor AB. AB ini kan 5 ke 3 dikalikan dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 5 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 15. Jadi hasil dari 5 vektor AB sama dengan 25 ke 15. Nah, untuk nilai dari setengah dari vektor AB ditambah BC, kita operasikan dulu penjumlahan dari AB ditambah BC. Nah, vektor AB ditambah vektor BC sama dengan nilai AB, vektor AB 5 ke 3 ditambah vektor BC negatif 3 ke 7, berarti 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Berarti 2 ke 10. Jadi penjumlahan dari vektor AB tambah BC hasilnya 2. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya adalah 10. Kemudian ini yang ditanyakan itu setengahnya dari penjumlahan vektor AB dan BC. Jadi setengah dari vektor AB ditambah BC sama dengan setengah dari 2 ke 10. Setengah dikalikan 2 hasilnya 1, setengah dikalikan 10 hasilnya adalah 5. Jadi setengah dari vektor AB ditambah BC hasilnya adalah 1, 5. Next, masih di perkalian vektor dengan skalar. Contohnya misalkan diketahui vektor AB nilainya ini nih, nilainya 3, negatif 2, 5, berarti ini dimensi 3. X-nya 3, Y-nya negatif 2, kemudian Z-nya adalah 5. Vektor BC sama dengan 2 ke 4, negatif 6. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya 4, dan nilai Z-nya adalah negatif 6. Tentukan 2 kali pengurangan BC, vektor BC dikurangi vektor AB. Jadi vektor BC dikurangi vektor AB. Kita selesaikan dulu dari dalam kurung, yaitu vektor BC dikurangi vektor AB. Nah, vektor BC itu kan 2, 4, negatif 6. 2, 4, negatif 6 dikurangi vektor AB, 2, negatif 2, 5. 2, 3, negatif 2, 5. Nah, 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. 4 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 6. Negatif 6 dikurangi 5 hasilnya negatif 11. Nah, kemudian 2 kali pengurangan vektor BC dengan AB. Nah, kita kalikan 2 dikalikan dari hasil pengurangan vektor BC dengan vektor AB, yaitu 2 kali negatif 1, 6, dan negatif 11. 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kalikan negatif 2 kali 6 hasilnya 12. 2 dikalikan negatif 11 hasilnya negatif 22. Jadi hasil dari 2 kalinya pengurangan vektor BC dikurangi vektor AB hasilnya adalah negatif 2, 12, dan negatif 22. Nah, mungkin untuk video pembelajaran tentang vektor dan operasinya segitu dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah memperhatikan video pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan paham terhadap materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.